sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sekarang Ibu presensi dulu ya. Siapa yang nggak berangkat atau berangkat semua? Berangkat semua. Oke, berangkat semua ya. Berarti nihil. Aini nggak berangkat. Aini. Aini. Oh itu udah izin tadi sama Ibu. Ya. Bang, sekarang kita akan belajar tentang apa? Teks fiksi. Benar banget, kita akan belajar tentang teks fiksi dan juga non fiksi. Jadi kita akan mempelajari Dua itu. ya betul tentang perbedaannya. Kita nanti akan mencari tahu bagaimana ciri-cirinya. Jadi setelah selesai pembelajaran hari ini, nanti kita bakal tahu apa yang disebut teks fiksi dan juga non fiksi. Jadi kalau misal kalian menemukan teks di suatu tempat, itu kalian akan mengetahui bahwa itu teks fiksi atau non fiksinya, seperti itu ya. Ya, Bu. Jadi yang pertama itu kita akan bahas tentang teks fiksi. Boleh dibacakan Mbak Nada untuk pengertiannya? Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan? Iya, Bu. Oh, Mbak Didi boleh sayang. Teks fiksi adalah teks yang berisi cerita, rekaan, atau imajinasi pengarang Ya, tujuan utamanya untuk menghibur dan menyampaikan pesan moral. betul banget. Jadi di situ bisa diketahui ya untuk ciri-ciri teks fiksi. Yang pertama itu Rekaan. ya berupa rekaan ya. Ya. Nanti kita akan mengulik untuk ciri-cirinya dan juga contohnya juga. Yang pertama ada rekaan atau rekayasa ya. Terus yang kedua ciri-cirinya menyampaikan tujuannya. Pesan moral. Ya betul, yang tadi itu pesan moral. Dalam teks fiksi juga ada pesan moralnya. Contohnya nih, contohnya contoh dari teks fiksi apa? Ada yang tahu? Novel, Bu. Novel. Dari novel itu pasti di dalamnya ada juga untuk pesan moralnya, seperti contohnya novel apa nih yang pernah dibaca? Dilan. Pesan Hujan, masya Allah. Terelie. Itu pesan moralnya apa Mbak Nana? Itu mengajarkan tentang kehilangan. Kehilangan. Barang siapa yang Ya. menerima maka dia akan bisa melupakan. Hadis riwayat. Itu Oh, Terelie. Ya. Masya Allah. Itu bukan itu tuh novel, Bu. Oh, novel ya, ya betul. Itu yang karya dari Terelie yang isinya itu tentang bahasanya tinggi ya, Mbak Nana. Kelasnya ini. Iyalah. Iya. Masa bubur. Waduh. Oh, sastrawan, salah sastrawan. Masya Allah, tepuk tangan buat Mbak Nana. Hujan baru atau hujan yang lama. Terus yang selanjutnya ciri-cirinya itu berupa teks nyata atau tidak nyata. Kalau misal Kalau fiksi itu teks sudah itu nggak nyata. tidak nyata, betul. Tidak nyata. Tidak nyata. Yang nyata siapa? Yang nyata yang hadir. Terus selanjutnya ya, ini udah diketahui untuk ciri-cirinya dan untuk gaya bahasanya biasanya itu berupa di dalamnya itu kalau misal kayak puisi ya, puisi kan itu teks fiksi. Ada majas, betul, bermajas. Terus berupa Kiasan. Kiasan, Dari betul. namanya Mbak Nana Kiai.
Penugasan. Sandiai ada novelnya nggak Bu? Sandiai. Nanti kita riliskan untuk novel Sandiai ya. Masya Allah. Nanti Mbak Nana yang akan mencetuskan. Terus selanjutnya nih, jadi tadi sudah diketahui untuk contoh-contoh teks fiksi apa aja. Kalau drama itu termasuk fiksi atau bukan? Drama fiksi. Drama, Mbak Ariji, ayo belum salah nih. Fiksi. Kalau tadi fiksi itu berupa nih rekaan ya. Ini kita ngomong Bu, main HP sendiri Bu, itu Bu. Mbak Nana mau disita atau mau disimpan sendiri? Simpan. Ya udah. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang yang non fiksi ya. Setelah tadi kita mengetahui ciri-ciri yang fiksi, kita akan mengetahui untuk yang non fiksi. Mbak Chandra bisa dibaca untuk iya pengertiannya. Teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan fakta, data, dan kejadian nyata. Tujuannya adalah memberikan informasi, pengetahuan, atau wawasan kepada pembaca. Betul banget. Tepuk tangan buat Mbak Cantika. Jadi tadi yang udah jawab udah Ibu kasih nilai plus ya. Oke, ciri non fiksi. Ciri non fiksi. Kalau yang tadi fiksi itu rekaan, kalau misal yang non fiksi Nyata. berarti nyata. Betul. Kebalikannya ya Bu ya. Iya betul banget. Terus Berisi. untuk tujuannya? Menyampaikan informasi. Iya betul banget, menyampaikan informasi. Ini Mbak Nana bintangnya banyak sekali nih. Iya Nana lah. menjawab terus. Terus itu Bu, Apa lagi? berdasarkan data. Berdasarkan data, ya ada datanya. Terus Bahasanya itu baku. baku, betul. Terus bahasanya Lugus. Logis. Lugas. Tunggu miris. bahasanya lugas sayang. Lugas. Bahasanya lugas dan jelas ya. Jadi udah diketahui ini untuk ciri-ciri fiksi dan juga ciri-ciri non fiksi. Sekarang udah paham semua kan? Dan Ini masih konsentrasi nggak nih atau udah mulai ngantuk? ngantuk Bu. Aduh, bagaimana ini kalian ya? Nih Ibu, kita akan permainan aja ya biar gak ngantuk ya. Oke, kita ice breaking dulu. Nanti yang kalah maju. Ya. Oke, ya. Ice breakingnya kita akan permainan gajah dan semut. Oh Iya, iya. Kalau misal Ibu bilang gajah, berarti kalian bilang besar tapi tangannya kecil gini. Berarti besar. Iya, sesuai mulut ya yang benar ya. Untuk tangannya nanti gini kecilnya. Tapi kalau misal Ibu bilang semut, berarti bilangnya kecil tapi tangannya besar. Oke, udah siap? Siap. Siap. Gajah, Besar. semut. Mbak Nana tidak ini maju sini maju Mbak Nana. Aduh, main HP sendiri nih tidak fokus ya. Ini Mbak Nana. Nih, nih ya, Ibu punya beberapa bukan teks ya, dua, ini dua ya. Terus ini di tempelin pakai ini pinnya di papannya ya. Ya sesuaikan dong. Kalau drama itu termasuknya apa? Fiksi. Kalau misal yang itu, ini apa nih dapatnya nih? Ini aku dapatnya dari Mas sama opini atau editorial. Nah, kalau ini opini.
tadi Mbak Nana mendapatkan teks drama dan juga teks opini atau juga editorial. Benar nggak dari jawaban Mbak Nana kalau drama itu termasuk fiksi? Kalau opini termasuk non fiksi? Benar. Oke, tepuk tangan buat Mbak Nana. Sekarang udah paham ya? Ibu akan beri permen buat kalian ya. Nanti, iya bisa. Nanti ini buat tugas kalian untuk menganalisis ya. Jadi di dalam permen ini nanti ada rasanya. Nanti kalau misal dapatnya apa, itu nanti kerjain sesuai rasa yang didapat. Ya. Aduh. Nih. Lagi dapat. Wow. Lagi nih. Ih, cantik punya Mbak Nanda. Oke, Ibu beri waktu apa namanya? 30 menit untuk mengerjakan, untuk mencari tahu dari rasa permen yang tadi Ibu berikan itu dicari untuk ciri-cirinya. Oke? Ya, paham? Oke. Laksanakan untuk konstruksi dari Ibu. Konstruksi dari Ibu. Sudah selesai? Oke, boleh maju ke depan. Aku mau pertama. Yeay. Bacanya, dapatnya apa Mbak Nana? Jadi aku mendapatkan permen bertuliskan cerpen. Ya. Jadi cerpen itu bisa dikatakan teks fiksi. Karena apa? Yang pertama, isi cerpen itu untuk imajinatif atau menghibur. Betul. Nah, terus tujuan cerpen itu menyampaikan pesan moral dari cerita tersebut. Terus untuk gaya bahasanya menggunakan najis atau kiasan dan kebenarannya itu tidak nyata, jadi berdasarkan karangan saja. Benar apa enggak jawaban Mbak Nana? Benar. Oke, tepuk tangan buat Mbak Nana. Yeay. Mbak Riji maju, ayo. Mbak Riji dapat apa? Artikel. Ya, betul. Dibacakan ciri-ciri artikel. Oh iya. Bisa dikatakan teks non fiksi karena artikel mempunyai ciri-ciri yaitu isinya yaitu faktual. Lalu tujuannya memberikan informasi. Gaya bahasanya lugas, jelas dan objektif. Lalu berisi tentang kebenaran, fakta atau nyata. Betul banget. Tepuk tangan buat Mbak Arji juga. Oke, sekarang sudah paham semua. Ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Saya tuh. Oke, mana ada kesimpulannya? Kesimpulannya itu teks fiksi adalah teks yang berupa rekaan atau tidak nyata. Terus tujuannya juga untuk menghibur. Ya. Kalau teks contohnya Ya. novel. Ya. Kalau apa cerita non fiksi, Ya. teks yang berisi bukti atau data-data yang bersifat nyata. Ya, betul banget. Yeay, udah paham semua ya. Untuk tugas yang akan datang, kalian bisa mencari untuk satu karya ya, karya fiksi atau juga non fiksi. Nanti kita akan analisis gaya bahasanya dan lain sebagainya. Oke? Kalian bisa pelajari di rumah terlebih dahulu ya. Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Cukup. Ya, udah paham semua kan? Paham. Paham. Oke. Mohon maaf kalau misalnya ibu ada salah kata. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.